gereja disita bank banyak. Gereja disita bank banyak saudara. Ya. Jadi gereja itu bisnis as usual, yaitu bisnis biasa. Ya. Kalau menguntungkan, ya menguntungkan lanjut. Kalau tekor rugi, ya dijual. Rontoknya gereja-gereja di Indonesia, gereja disita bank banyak. Seiring makin cerdasnya domba-domba gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bertemu aning dengan Kang Zen di Indonesiana News TV. Para sobat, kali ini kita video reaction dari akun YouTube Pak Pendeta HTD. Beliau menulis dengan judul Gereja Disita Bank Banyak banget. Adanya gereja mualaf di Klaten, gereja yang dirubah menjadi masjid di Klaten, ternyata itu semua adalah fenomena gunung es. Makin terbuka kondisi gereja sesungguhnya. Ya, ternyata banyak sekali gereja-gereja yang disita oleh bank, layaknya toko kelontong. Kalau tak ada yang beli, toko kelontong bangkrut. Gereja kalau domba-dombanya sudah pada cerdas, tak akan mau bayar perpuluhan, karena sesungguhnya perpuluhan itu tidak ada di perjanjian baru, adanya di perjanjian lama. Dan orang-orang Kristen mengatakan bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Gereja disita bank banyak. Gereja disita bank banyak saudara. Jadi gereja itu bisnis as usual, itu bisnis biasa. Ya. Kalau menguntungkan, ya menguntungkan lanjut. Kalau tekor rugi, ya dijual. Bisnis biasa kok. Ya. Biasanya gereja itu tanah dan bangunannya dibeli memakai yayasan. Ya. Lalu bisnis as usual. Wah, kita mau memperluas, mau dibikin tingkat, ya dijaminkan ke bank. Lalu nyicilnya dari pakai mana, Pak? Ya pakai morotin jemaat, pakai persepuluhan, pakai buah sulung. Oten Indonesia harus tahu bahwa kalian semua diporotin oleh para pendeta kalian, kata pendeta HTD. Karena gereja yang kalian tempati sesungguhnya banyak yang dijaminkan bank, dan para pendeta atau pastor yang mengelola gereja itu harus membayar bunga bank sekaligus iuran pokoknya. Dari manakah para pendeta dapatkan duit? Ya dari perpuluhan kalian. Lagi-lagi dari morotin duit kalian. Sadarkah kalian? Tidakkah kalian secerdas orang-orang Jerman yang dulu setiap bulan dipotong 10% dari gajinya? Kini mereka ogah rame-rame keluar ke Kristenan agar tak ada lagi potongan 10%. Lama-lama kan jemaatnya dengerin tayangan HTD dong. Ya. Persepuluhan batal. Kalau Anda bayar persepuluhan dosa. Buah sulung batal, yang bayar buah sulung dosa. Saya dimaki-maki sama pendeta-pendeta itu. Gara-gara Anda ini HTD, kami pemasukan sepi. Sekarang jemaat sudah tahu kalau persepuluhan itu batal. Lalu ya kami nggak bisa bayar sewa, nggak bisa bayar cicilan ke bank, terus ya disita sama bank. Lanjut Pak HTD, lanjutkan kasih tahu ke orang-orang Kristen Indonesia yang masih bangga dianggap domba-domba oleh para pendeta, dianggap domba-domba oleh para gembala. Orang-orang Oten Indonesia seharusnya mendengarkan apa kata pendeta HTD ini, bahwa perpuluhan dan buah sulung sesungguhnya telah batal. Admin ulangi lagi, wahai Oten Indonesia
yang dianggap domba-domba oleh gembaramu itu, bahwa perpuluhan dan buah sulung sesungguhnya telah dibatalkan, karena perpuluhan adanya di Perjanjian Lama, dan kita semua tahu bahwa kekristenan sudah meninggalkan dan membatalkan ajaran Perjanjian Lama. Serius Pak, ada kasus gereja disita banyak ya. Kelapa Gading itu gereja yang besar itu disita sama bank ya. Dia meningkat bikin berapa lantai itu ya. Jadi bisnis as usual ya. Kalau menguntungkan lanjut, kalau tekor iya dijual lah ya. Cuman dijual itu sebaiknya memang atributnya dicopot ya. Saya prihatin. Fenomena gereja yang disita bank selama ini disembunyikan rapat oleh para pendeta dan pastor. Syukurlah ada pendeta HTD yang membongkar semua itu. Ternyata kekristenan dan gereja tidak sedang baik-baik saja. Banyak gereja yang disita bank karena oleh para pendetanya, oleh para yayasannya dijaminkan ke bank. Bayangkan para sobat, tempat ibadah kok dijaminkan ke bank. Ini sungguh aneh. Orang Islam tidak akan pernah dan tidak akan mungkin menjaminkan masjid, karena masjid milik umat, masjid tanah wakaf, tak bisa dijual belikan. Beda dengan gereja yang banyak dikuasai oleh para pendeta, yang banyak dimiliki secara pribadi oleh pendeta atau pastor. Dan ini sangat merugikan jemaat-jemaat atau domba-domba yang dianggap tersesat, yang diperas perpuluhan setiap bulannya. Nauzubillahi min zalik. Raja tega, wahai para pendeta dan pastor itu. Jadi semua gereja yang dijual ya, sekali lagi saya menghimbau, dicopotin dulu atributnya. Jadi orang yang beli itu bukan membeli gereja, tapi membeli gedung dan tanah. Perkara itu dulu mantan atau bekas gereja ya nggak apa-apa, tapi kan bekas gitu. Itu udah dulu gitu ya. Supaya hati-hati jatuh ke tangan mualaf-mualaf yang menurut saya kurang bijak ya, dengan memblok abal seperti itu malah menurunkan kredibilitas Anda ya sebagai mualaf. Rontoknya gereja-gereja di Indonesia seiring dengan cerdasnya, dengan melek informasinya domba-domba gereja. Kalau saja domba gereja melihat fenomena gereja yang bangkrut, gereja yang mangkrak, gereja yang dijadikan masjid di Eropa dan Amerika Serikat, maka sesungguhnya rontoknya gereja-gereja di Indonesia pasti, sekali lagi, pasti akan mengikuti negara-negara yang telah maju di Eropa dan Amerika Serikat. Adanya gereja mualaf di Klaten, gereja yang dijadikan masjid di Klaten yang sangat viral ini adalah langkah awal, tapakan pertama gereja-gereja yang akan dijual di Indonesia. Yang terakhir, admin menghimbau pada domba-domba tersesat yang ada di gereja. Masihkah Anda mau dianggap sebagai domba? Kalau ingin menjadi manusia, silahkan bersyahadat, karena Allah akan memanggil kalian dengan "Hei orang-orang yang beriman", bukan lagi dipanggil "Hei domba-domba yang tersesat". Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.